Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyaknya temen di komentar yang penasaran banget sama lensa tele HP ini ya. Mereka pengen tahu dalemannya tuh kayak apa, bahan-bahannya apa aja. Di video sebelumnya tuh sudah saya buatkan video ya. Cuman mungkin beberapa temen ada yang kurang bisa memahami. Nggak apa-apa. Kali ini saya akan bongkar lagi lensa ini agar teman-teman tahu bahan-bahan apa aja untuk membuat lensa tele ini. Nah, dan nggak usah lama-lama lagi teman-teman, kita langsung bongkar lensanya. Nah, lensa udah saya lepas dari tripod. Sekarang kita akan bongkar. Tuh teman-teman, tuh saya bongkar total ya semuanya. Nanti saya jelaskan satu persatu teman-teman. Sambil kita ngerakit lagi, kita jelaskan satu persatu untuk bahannya. Oke, kita mulai dari lensa OB atau lensa objektif depan. Nah, lensa objektif depan ini, ntar saya fokuskan teman-teman ya. Nah, lensa objektif depan ini lensa monokular ataupun binokular, sama aja teman-teman ya, yang seperti ini. Nah, lensa objektif dari binokular ataupun monokular ini saya belinya udah lama teman-teman, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu mungkin. Tapi di luar negeri online ya, di luar negeri. Kalau untuk mereknya ini kalau nggak salah Lexen atau Vixen ya. Nah, tapi apakah harus dari lensa objektif binokular ataupun monokular yang merek sama seperti ini Bang? Enggak teman-teman, jawabannya enggak. Semua lensa monokular ataupun binokular itu bisa dipakai buat lensa OB, lensa tele teman-teman. Di sini saya jelaskan secara dasar aja teman-teman ya, biar teman-teman bisa lebih mudah memahami. Jangan di skip, nanti gagal paham. Karena monokular ataupun binokular dari pabrikan itu memang sudah dirancang untuk melihat objek dari jarak jauh teman-teman ya. Memang basicnya sudah tele dia itu. Nah, panjang fokus rata-rata lensa objektif monokular ataupun binokular ini kalau kita ukur panjang fokusnya 17 sampai 19 atau 20 cm. Ya, meskipun ada mungkin monokular ataupun binokular yang panjang fokusnya hanya 15 cm, nggak masalah. Itu masih bagus dipakai, masih bisa. Nah, jadi jika kita ingin membuat lensa tele HP, phone scoping ataupun lensa tele lah, terserah teman-teman nyebutnya apa, memang bagusnya itu yang panjang fokusnya ideal seperti itu teman-teman ya, antara 15 sampai 20 cm itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena semakin panjang fokus yang dimiliki lensa OB-nya, maka hasil gambar yang akan ditangkap oleh lensa OB ini juga akan semakin tajam teman-teman, karena dia mempunyai fokus panjang, fokusnya tuh tebel, jadi hasilnya semakin tajam. Sampai sini teman-teman paham ya? Nah, dan untuk diameter lensa ini, lensa OB-nya ini 3,5 cm teman-teman ya. Ada Canon ini, jadi ini tak potong, tak ambil depannya, terus tak lem ke body PVC-nya teman-teman ya. Nah, dan buat teman-teman yang baru masuk dan belum tahu gimana cara ngukur panjang fokus lensa OB, silahkan simak video saya yang ini ya. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya, lensa OB yang saya pakai. Silahkan pakai lensa binokular ataupun monokular. Itu bagus untuk membuat atau merakit lensa tele. Kita mulai dari episode yang
belakang. Nah, kalau ini teman-teman nyarinya agak susah. Ini saya ambil, saya copot dari bekasan lensa kit DSLR Canon saya. Jadi ini posisinya tuh kalau di lensa kit itu ada di urutan nomor 2 dari belakang. Misalkan bang, kita nggak punya bekasan lensa kit buat dibongkar, bisa nggak bang pakai epis lain selain dari lensa DSLR? Bisa banget teman-teman, bisa banget. Nah ini akan saya contohkan nih teman-teman. Nih, ini bukan dari bekasan lensa kit DSLR. Nih, ini lensa epis 15 mili. Kalau nggak punya bekasan dari lensa kit DSLR, pakai ini juga bisa. Yang penting lensa epis, yang penting bisa makro, itu bisa teman-teman. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya nggak selalu pakai ini teman-teman ya. Ini sering saya lepas, saya ganti pakai ini, pakai epis lain juga sesuai kebutuhan. Nanti hasilnya nggak sama teman-teman ya. Ada efek-efek mungkin pembesaran atau apa. Nah ini biasa saya pakai kalau saya pengen ada pembesaran ini. Kalau misal contoh misal mau buat foto bulan, saya pakai yang ini karena ini ada pembesarannya 4 kali pembesaran. Dengan ini natural, ini nggak ada pembesaran. Dan untuk hasilnya pun beda teman-teman. Yang ini lebih jernih. Kalau kita ambil dari lensa kit DSLR, gambarnya makin jernih, makin tajam. Yang ini tajam juga, cuman ini lebih tajam. Nah untuk epis bagian belakang udah ya teman-teman, kita pasang. Ini ringnya pun cuma saya ring karet gini teman-teman, karena sering saya lepas, saya gonta-ganti epis belakang, jadi biar nggak ribet. Nah cuman seperti ini. Sekarang kita ke epis yang kedua. Ini lensa ini bagus banget teman-teman ya, untuk dijadikan lensa epis kedua. Artinya ini yang depan ya, ini kan yang belakang, jadi ini yang depan begini. Ini bagus banget hasilnya teman-teman, ini tajam, asli tajam. Nah lensa apakah ini? Ini udah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Ini lensa 35 mili. 35 mili itu saya hitung lensanya saja teman-teman ya, diameter lensanya enggak sama cangkang rumahnya. Nah ini lensa wide angle 0,45 seperti ini. Teman-teman paham ya? Untuk merek bebas sama aja teman-teman. Untuk lensa wide angle 0,45 yang buat HP itu diameternya sama, lensanya juga sama. Saya tahu karena saya punya 3 seperti ini teman-teman. Punya lensa wide angle 0,45 ini saya punya 3 biji merek berbeda-beda, tapi lensanya sama teman-teman, sama. Nah kita ambil untuk lensa belakang atau lensa makronya saja. Ini udah saya bikinkan rumah dari pipa PVC juga seperti ini ya. Pinter-pinter teman-teman lah, kreasikan sendiri ya menurut imajinasi teman-teman sendiri. Oke, soal lensa epis depan dan belakang udah kita masukin. Nah pasti teman-teman ada yang nanya lagi, jaraknya berapa bang antara lensa epis yang depan dengan yang belakang? Kalau untuk ini karena saya pakai yang dari copotan lensa kit DSLR, ini jaraknya epis depan dan belakang kurang lebih 5 cm teman-teman. Nih kurang lebih 5 cm. Wow jauh banget ya. Iya. Kenapa? Saya jelaskan lagi di sini teman-teman. Untuk lensa epis yang belakang, copotan dari lensa kit DSLR itu punya panjang fokus yang lumayan panjang teman-teman. Jadi ini fokusnya panjang banget. Saya ukur dapat fokus idealnya ya di jarak segini, kurang lebih 5 cm. Kurang lebih 5 cm itu untuk natural. Nah, apakah kalau pakai lensa epis yang bukan copotan dari lensa kit jaraknya juga sama bang? Oh tentu beda teman-teman. Kalau misal pakai
yang lain ya, bukan copotan dari lensa kit. Jaraknya wajar seperti adapter, jaraknya kurang lebih 1 cm antara lensa epis depan dan belakang, jaraknya kurang lebih 1 cm. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita rakit teman-teman. Sambil saya rakit, saya akan jelaskan. Nah, ini untuk bodi utama, ini cuman kecil nih buat nyambung teman-teman ya. Ini pipa PVC ukuran 2 inci. Ukuran 2 inci. Nah, overstock 2 inci ke 2,5. 2 inci ke 2,5. Paham teman-teman ya? Jadi 2 inci ini masukkan slab ke sok 2 ke 2,5 ya, jadi seperti ini. Lalu ini pipa 2 inci juga. Ini saya belah, saya kecilkan mengikuti diameter lensa OB-nya. Ya, paham teman-teman ya? Kemudian saya tanam baut. Saya tanam baut untuk nanti fokusernya. Nah, di sini perlu dilubangi teman-teman. Ini perlu dilubangi ya, dikira-kira aja lah, dikira-kira aja sesuai panjang fokus yang didapat lensa ya. Nah, gini kurang lebih. Nah, ini dilubangi, saya masukkan ya. Aduh, semut mati nanti nih. Oke, saya masukkan dulu. Nah, nih teman-teman, jadi ini pas ya. Ini mentoknya tuh, ini mentoknya pas di sekat ini teman-teman, pas di sekat sini. Jadi ini pas banget. Jadi ini nggak bisa. Jadi ini nggak bisa sampai los ke sini, nggak bisa karena tertahan sekat. Dan ini memang sudah saya hitung untuk panjang fokusnya. Kemudian karena di dalamnya tuh memang sudah ditanam baut, terus luarnya dikasih coakan seperti itu. Lalu kita masukkan bautnya, kita kencangkan. Nah, udah. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Ini berfungsi sebagai fokuser. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi fokusernya sederhana aja seperti ini. Ini paling gampang. Nah, kalau maju mentok itu artinya makro. Kita main makro. Kalau kita tarik mundur seperti ini sampai mentok, itu infinity, fokus terjauh. Oke. Sekarang kita tutup pakai mounting. Nah, saya tutup pakai mounting ini teman-teman. Ini mounting dari lensa kit yang saya oprek. Lensa kit yang saya bongkar teman-teman ya. Bagian depannya itu. Nah, saya masukkan. Fungsinya apa bang? Fungsinya biar kita bisa menutup lensa dengan tutup ini, tutup lensa kitnya. Kita bisa pakai di sini. Nah, itu kan pas. Jadi saat kita nggak pakai lensa ini, kita simpen, nggak kemasukan debu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukkan lensa okulernya atau bodi bagian belakangnya. Oh ya, untuk ukurannya teman-teman, untuk ukuran bodi belakangnya ini jadi begini, 1,5 overstock kedua, masukkan pipa 2 inci. Nah, kita masukkan. Nah, kemudian 2 inci ke 2,5, itu aja teman-teman. Dan untuk keseluruhan panjang bodi ataupun vokaleng ini itu 25 cm. Saya bikin idealnya memang segitu. Nah, itu mengikuti panjang fokus dari lensa objektif dan juga lensa episnya teman-teman. Jadi idealnya segitu. Dan untuk ke tripod ini teman-teman ya, untuk ke tripod saya coak, terus saya tanam baut, saya lem itu, saya lem dia. Nah, seperti itu aja, simple. Ini untuk dudukan ke tripod. Sementara untuk holder
Ini teman-teman. Nah, ini bekasan dari monokular juga. Ini dari monokular gagangnya ini. Terus saya potong, saya sesuaikan lah. Ini dari pipa PVC 2 inci tadi saya kecilkan. Terus saya lem. Nah, seperti ini jadinya. Terus ini saya bikin nih, saya kasih timbul potongan PVC ya. Ini saya bikin timbul, saya lem di situ. Terus di sininya saya coak, saya kasih lem buat masuk, lemnya masuk ini. Jadi seperti ini. Nah, ini udah kuat teman-teman. Ini udah nggak gerak. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu tadi, lengkap bahan-bahan dan juga jarak antara lensa satu dengan lensa yang lainnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah atensi, yang udah gabung ke channel ini, udah subscribe dan juga like. Di sini saya hanya berbagi dan share pengetahuan yang saya miliki. Semoga ilmu ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.